Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Tetap semangat ya. Ini sekarang ini pertemuan ke-14, pertemuan terakhir kita. Dan teman-teman semuanya minggu depan sudah masuk ke minggu ujian apa untuk yang UAS ya, ujian akhir ya, ujian akhir semester ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai branding strategi. Jadi strategi mengenai branding. Nah, jadi dalam sesi terakhir kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu branding, jadi definisi dari branding, kemudian unsur-unsur dari branding itu sendiri, kemudian juga syarat-syarat dari sebuah branding itu seperti apa, kemudian juga jenis-jenis branding dan fungsinya, tujuan dan manfaat dari branding itu apa saja sih, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai apa step-step untuk branding. Jadi ada hal-hal menurut Philip Kotler dan juga jenis dan branding strategi seperti apa. Di situ akan dijelaskan lebih detailnya dan juga penerapan daripada branding strategi itu sendiri. Nah, jadi untuk kali ini saya mengambil beberapa referensi juga itu tambahan dari bukunya Hermawan Kartajaya ini mengenai branding. Jadi Hermawan Kartajaya on Branding ini buku ini saya beli itu di tahun 2004 ya kalau teman-teman melihat ya. Tapi ini masih relevan untuk zaman sekarang, untuk sampai dan sekarang ini. Kelihatan nggak tuh tulisan ini? Tahun 2004 ya. Nah, kemudian juga saya juga ngambil referensi dari bukunya Pak Hermawan Kartajaya lagi itu ya. Just a moment. Oke, ini bukunya untuk yang Pak Hermawan Kartajaya on Marketing, juga saya ambil dari sini. Kemudian juga dari bukunya Philip Kotler. Jadi marketing management ini sebenarnya bukunya udah agak lama sih. Saya belum beli yang edisi terbarunya lagi. Ini saya beli di tahun 2003 gitu. Ini kalau kalian bisa ngeliat, nah di sini ada tulisannya tahun 2003, kelihatan nggak teman-teman ya? Tahun 2003 gitu loh. Oke, juga saya coba ngambil artikel dari koran MNC dari koran Sindo. Itu di sini ada artikel yang ditulis oleh mahasiswa Hadi, rekan saya. Itu di situ dijelaskan mengenai studi kasus dari branding, jadi dari hotel ya. Oke, kita langsung aja kepada bahannya. Sebentar nih saya share screen dulu, Mika. Oke. Branding strategi, jadi strategi merek. Nah, jadi kalau menurut Philip Kotler, jadi branding itu sebenarnya merupakan nama. Jadi it's a name, istilah, tanda, dan juga simbol maupun juga rancangan atau kombinasi dari semuanya. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Itu untuk mengidentifikasi barang ataupun jasa atau kelompok penjual untuk membedakan dari barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh pihak pesaing. Jadi pasti ada pembedanya antara misalnya apa? Antara Pepsodent dengan dengan pesaing yang lainnya, misalnya dengan Colgate gitu kan. Kemudian juga Pepsodent dengan brand lokal misalnya apa seperti enzim gitu ya. Ya itu masing-masing itu kan memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri gitu ya. Lalu kalau menurut Philip Kotler, masih menurut Philip Kotler ini branding itu merupakan kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand atau merek. Nah, kalau menurut American Marketing Association, branding itu adalah nama, tetap ya nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, dan juga kombinasi-kombinasi dari kesemuanya itu dengan tujuan untuk memberikan merek itu merupakan identifikasi produk atau jasa yang dihasilkan sehingga ya beda dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh kompetitor lainnya gitu loh. Nah, kalau menurut Robin Landa, jadi branding itu telah berkembang dari sekedar merek ataupun nama dagang dari sebuah produk ataupun jasa ataupun dari perusahaan yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kasat mata.
Misalnya apa? Nama dagangnya, logonya, ciri visual lainnya. Ini juga sekarang juga berarti mengenai image atau citra dari brandnya itu sendiri, kemudian juga kredibilitas, karakter dari brandnya, kesannya, persepsi, dan juga anggapan di benak konsumen. Nah, kalau menurut Marty Neumeyer, branding itu merupakan sebuah pernyataan mengenai siapa, identitas apa yang dilakukan oleh produk ataupun jasa yang ditawarkan, dan mengenai kenapa suatu merek itu layak dipilih keistimewaannya. Brand juga merupakan reputasi merek yang memiliki reputasi adalah merupakan merek yang menjanjikan, sehingga publik mempercayai dan memilih merek tersebut gitu loh. Oke, nah masih kalau saya coba ada juga beberapa beberapa definisi yang lainnya. Kalau saya coba ngambil dari menurut Pak Hermawan Kertajaya, definisinya adalah sebagai ini. Coba sebentar saya ambil. Oke, here we go. Oke, kalau branding itu menurut Pak Herman Kertajaya itu branding means everything. Branding adalah merupakan segalanya. Jadi merupakan anggapan yang keliru bahwa kalau misalkan kita menganggap branding itu hanya sekedar nama. Juga keliru apabila brand itu hanya sebagai sebuah logo dan ataupun simbol saja. Brand itu merupakan indikator value yang ditawarkan kepada pelanggan, gitu ya. Merek atau brand itu merupakan aset yang menciptakan value bagi pelanggan dengan memperkuat kepuasan loyalitasnya. Jadi brand itu merupakan memberikan value kepada customer. Jadi di mana situ ada unsur kepuasan atau juga unsur loyalitasnya gitu loh. Brand juga menjadi alat ukur bagi kualitas value yang ditawarkan kepada konsumen. Jadi dengan adanya brand, dengan adanya merek ini, perusahaan produk mampu untuk lepas dari perangkap komoditisasi ya. Jadi lepas dari perangkap perangkap dari kurva permintaan dan penawaran ya, seperti yang kita kalau teman-teman tahu. Jadi misalkan kalau penawarannya permintaannya meningkat, maka penawaran akan meningkat. Kalau permintaannya menurun, berarti ya penawarannya juga akan menurun gitu ya. Jadi perusahaan dapat mematok harga yang diikuti kemampuan value dari brand tersebut. Jadi pastinya adalah customer perceived value yang ditawarkan kepada pelanggan. Jadi harga yang dipatok ini tidak bergantung pada titik keseimbangan harga tadi yang kurva hukum permintaan penawaran gitu ya. Jadi di situ perusahaan dapat menjadi price maker. Jadi terlepas dari seberapa banyaknya permintaan gitu ya ataupun menurunnya permintaan, dia tetap harganya di level itu. Mungkin kalau misalnya teman-teman pernah tahu ya brand Levi's, celana jeans Levi's itu jadi kan Levi's itu merupakan mematok harga yang sifatnya premium, harga yang lebih tinggi dibandingkan brand-brand untuk celana jeans lainnya. Dan kenapa? Karena di situ Levi's memang sebagai di original dan juga pionir untuk celana jeans gitu kan ya. Jadi mereka tuh sudah membuat celana jeans itu selama kurun waktu lebih dari 150 tahun. Dan selama itu ya performansnya ya bagus gitu loh, tidak ada celahnya sama sekali. Dan ekuitas merek Levi's ini menjadi kuat gitu ya, dan bahkan punya karisma tersendiri di antara customer-nya itu. Nah, jadi karena ekuitas mereka sudah kuat gitu ya, jadi dia tuh pede gitu, percaya diri untuk menetapkan harga premium. Nah, misalkan kalau kita pernah lihat ya, pada saat mungkin kita datang ke mall, jalan-jalan, mungkin pada saat di season tertentu, misalnya di saat mungkin pada saat mungkin Natal ataupun Lebaran atau mungkin juga di akhir tahun gitu ya, banyak brand-brand yang memberikan diskon tertentu ya, besaran diskon tertentu, tapi ya Levi's ini tidak pernah memberikan diskon gitu loh. Ya Pak, karena ya Levi's itu berada pada level price maker gitu. Oke, kita lanjut.
Jadi merek itu merupakan resultan dari semua langkah yang dijalankan terhadap produk. Jadi pada saat perusahaan menentukan STP, jadi segmentasi, targeting, positioning tadi yang sudah kita jelas sudah kita bahas sebelumnya, dan juga diferensiasi dan juga marketing mix, jadi atau bauran pemasaran yang mulai dari produk, price, promotion, place, kemudian juga strategi penjualan yang solid, promosi yang solid. Jadi sebenarnya kita sedang membangun dan juga mengembangkan sebuah merek. Jadi itu semuanya saling terintegrate gitu loh. Jadi merek ini terbangun dari semua langkah yang dilakukan terhadap produk dan juga dilakukan terhadap produk dan juga perusahaan itu. Langkah yang baik itu langkah yang baik, jadi memperkuat ekuitas merek, ataupun juga langkah yang buruk gitu ya. Jadi yang menggerogoti ekuitas merek atau yang menjelekkan nama brand gitu loh. Seperti mungkin kalau pernah ya kita tahu pada saat Piala Eropa beberapa minggu yang lalu kan CR7 itu kan Cristiano Ronaldo itu kan menurunkan botol minuman bersoda ya, itu botol Coca-Cola, dan juga unfortunately sayangnya itu tindakan tersebut itu menurunkan nilai sahamnya Coca-Cola gitu loh. Oke, juga ada beberapa pemain yang lain, ada satu lagi Mbappe kalau nggak salah ya, juga melakukan tindakan yang sama, yaitu juga, dan akhirnya dari pihak panitia Piala Dunia itu tidak memperbolehkan untuk menggeser botol-botol minuman sponsor gitu kan. Oke, jadi menurut Pak Hermawan Kerteja, jadi merupakan hal yang keliru apabila brand itu dibangun hanya dengan memasang iklan-iklan di koran ataupun di televisi ya. Jadi promosi yang sifatnya above the line ataupun below the line. Tapi juga merupakan hal yang keliru apabila ada anggapan bahwa merek dibangun tuh hanya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya public relations, PR gitu ya, ataupun juga corporate citizenship gitu loh. Itu jadi tidak hanya sekedar itu aja gitu, tapi lebih merupakan sifatnya terintegrate gitu loh. Yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, jadi mulai dari segmentasi, targeting, positioning, diferensiasi, marketing mix, semua itu merupakan sifatnya terintegrate gitu loh. Oke, kita kembali lagi tadi ke mana, ke slide lagi. Oke, kita lihat untuk yang unsur-unsur branding. Apa aja sih unsur-unsur branding itu? Jadi yang pertama adalah namanya, brand name-nya. Jadi ini merupakan bagian dari merek yang dapat diucapkan, ditulis, dan dibaca oleh siapapun gitu loh. Jadi contohnya misalnya seperti Asus, ataupun Honda, Lux, Indomie, Chiki, dan juga lainnya. Dan mungkin juga ada beberapa brand-brand luar negeri yang memang antara penulisan dan pengucapan itu mungkin berbeda, apalagi terutama untuk kita sebagai orang Asia ya. Misalnya seperti kayak brand Louis Vuitton itu kan penulisan dan juga pengucapannya kan berbeda. Penulisannya Louis gitu kan, tapi pembacaannya Louis gitu loh. Kemudian juga misalnya Louis Vuitton kan tulisannya T-O-N, jadi bacanya Louis Vuitton gitu loh. Itu yang berbeda gitu kan ya. Kemudian juga misalnya brand dari luar negeri dan juga dari Perancis, misalnya L. L itu kan tulisannya tapi dibacanya L gitu. Itu sebenarnya tetap kata yang diambil dari bahasa Perancis gitu, yang which is artinya itu adalah dia perempuan gitu kan ya. Nah, jadi ada beberapa brand-brand yang memang mungkin pengucapannya berbeda dengan penulisannya gitu kan ya. Kemudian juga misalnya terutama untuk brand-brand dari luar negeri gitu ya. Oke, kalau yang kedua, tanda merek ataupun brand merek merupakan bagian dari merek yang dapat dikenali. Itu sifatnya adalah visual, namun tidak dapat diucapkan. Jadi apa? Karena visual, jadi gambar gitu kan ya. Jadi bentuk brandnya seperti misalnya lambang ataupun logo, dipunya desain hurufnya, warna tunggalnya, warna tunggal khusus atau gabungannya. Jadi bentuk dari packagingnya ataupun kemasannya. Contohnya misalnya seperti kayak logo Mitsubishi kan ada logo 3 berlian ya. Kemudian juga kalau logo Toyota itu kan kalau kita nyebutnya kan logo gambar jengkolnya kan, logo jengkolnya gitu kan yang bulat gitu. Kemudian juga misalnya kayak Audi. Audi itu kan jadi Audi itu berapa lingkaran sih gitu kan. Itu tadi kan ada 4 lingkaran itu kan seperti itu. Jadi kan kita menyebutnya Audi. Kemudian juga misalnya seperti Mercedes-Benz, kemudian juga BMW itu kan juga logonya kan memiliki logo yang
memiliki keunikan tersendiri masing-masing gitu ya. Kemudian misalnya seperti kayak logo Volvo juga logonya berbeda gitu kan dengan logonya BMW ataupun logonya Mercedes-Benz, walaupun sama-sama berada di kelas mobil mewah gitu kan ya, atau luxury cars gitu. Lalu yang ketiga, tanda atau merek dagang atau trademark. Jadi semua merek ataupun sebagian dari merek tersebut merupakan aset yang khusus yang mampu meningkatkan brand equity dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Jadi ada apa namanya? Ada ekuitas merek ini dilindungi oleh hukum yang berlaku. Dalam hal ini ya berarti dilindungi oleh hak cipta atau copyright gitu loh. Jadi misalnya seperti kayak apa logonya, kemudian karya tulisnya, karya musik itu juga jadi kan dilindungi oleh karya cipta atau copyright ini. Jadi misalkan kalau ada pihak lain yang ingin menggunakan, ya berarti harus membayar sejumlah uang tertentu gitu loh. Kemudian juga misalnya apa kata-kata atau misalnya tagline ataupun ada jingle-nya gitu kan ya, ataupun ada slogannya gitu kan ya. Atau juga misalnya suara seperti ikon bunyi ataupun nada lagu-lagu tertentu pada iklannya gitu kan. Oke, sekarang kita lihat untuk syarat dari sebuah branding. Apa aja sih syaratnya? Yang pasti adalah branding ini harus mudah diingat gitu ya, memorable gitu kan ya. Jadi misal memorable, jadi kalau kita mau menciptakan sebuah brand itu kan yang paling yang enak kan yang paling mudah diingat. Misalnya apa? Misalnya apa seperti kayak kopi itu yang baru-baru misalnya apa janji jiwa atau kemudian kopi kenangan itu kan itu bisa dibilang ya gampang diingat kan janji jiwa kopi kenangan gitu loh ya itu kan biasanya nggak ada masalah apa tapi itu kan hanya mudah diingat gitu loh jadi jadi misalnya gini gampang jadi antara pengucapan apa penulisan dan pengucapannya itu gampang gitu loh apalagi misalnya kalau kayak makanan beberapa merek yang lain misalnya ya kayak apa misalnya misal apa bakmi Gajah Mada gitu kan itu kan gampang diingat kan jadi itu kan nama seorang mahapatih atau nama panglima perang di zaman kerajaan Majapahit gitu yang dijadikan sebagai nama sebuah bakmi sebuah restoran gitu kan kemudian juga dia mengandung arti jadi ada apa kayak means a lot gitu loh jadi ada artinya jadi apa sih artinya kenapa saya harus menggunakan apa namanya harus menggunakan logo tertentu, kenapa sih harus menggunakan nama tertentu, berarti memiliki arti tertentu gitu loh. Kan gitu ya. Oke, kemudian juga mudah dirubah, transferable. Jadi logo itu juga kadang-kadang jadi adanya perubahan, maksudnya dalam artian perubahan untuk apa? Ya disesuaikan dengan perkembangan zaman, disesuaikan dengan kemauan konsumen, disesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen. Itu jadi harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalkan kita lihat apa logo beberapa perusahaan misalnya kayak memang saya nggak jelasin di sini belum ada contoh tapi misalnya kayak logo misalnya logo apa airlines Garuda Indonesian Airlines itu kan dia berubah dari waktu ke waktu kan kemudian jika misalkan kayak yang paling gampang adalah logo Pertamina yang tadinya menggunakan logonya adalah logo kuda laut lambang binatang kuda laut sekarang dia menggunakan logo 3 warna gitu kan ya itu ada artinya gitu loh. Kemudian juga dapat dilindungi. Jadi pastinya apa namanya logo ini harus bisa dilindungi. Jadi supaya tidak ada pihak lain yang berusaha untuk melakukan misalnya meniru gitu loh. Ya meniru atau menyerupai gitu kan. Kalau dulu mungkin kita pernah tahu ya dulu seperti misalnya kayak dulu ada armada taksi Bluebird itu banyak armada pesaing lainnya yang berusaha untuk meniru warna ya bukan warna armadanya jadi kayak nyaru gitu loh jadi misalnya kalau orang lihat dari jauh dikirain taksi Bluebird ternyata pas lagi didekati oh ternyata kok bukan gitu loh ya tujuannya seperti itu dari awalnya kan dari perusahaan-perusahaan dari perusahaan-perusahaan pesaingnya nah seperti itu kan tapi ya sekarang kan perusahaan-perusahaan pesaingnya kan sudah nggak ada lagi sudah pada mati semuanya gitu kan nah
Jadi ya sebisa mungkin ya kita harus bisa melindungi logo kita, melindungi ya terutama logo atau mungkin juga tagline-nya gitu kan ya. Kemudian juga ya disukai ya brandnya harus disukai. Kalau nggak disukai ya nggak akan nggak akan bisa sales-nya nggak akan tercapai gitu kan ya. Mungkin semua orang tahu brand kita, tetapi karena nggak ada yang suka, ya udah akhirnya ya nggak mungkin kan konsumen membeli brand yang tidak mereka sukai gitu loh. Oke, sekarang kita lihat beberapa jenis branding. Misalnya kita lihat ada cultural branding, product branding, personal branding, corporate, dan juga destination branding. Oke, kita lihat satu persatu. Product branding merupakan branding terhadap produk ataupun merek yang mampu mendorong konsumen untuk memilih atau membeli produk yang dibrandingkan selain daripada produk kompetitor. Jadi produk branding. Jadi branding ini diberikan kepada produk ataupun jasa tertentu. Kemudian juga personal branding. Personal branding ini branding yang diberikan terhadap seseorang. Jadi yang tadi mungkin tadinya produk ataupun jasa, tapi sekarang branding ini diterapkan pada orang. Jadi untuk memasarkan dirinya. Jadi ini biasanya ya populer di kalangan public figure, misalnya seperti kayak artis, politisi, musisi, mungkin yang tadinya mereka mau coba nyalek atau mencalonkan diri sebagai sebagai wakil rakyat, atau mungkin mencalonkan diri sebagai wali kota ataupun gubernur, itu biasanya ada proses branding dari beberapa tahun sebelumnya gitu loh. Ya baik kita menggunakan jadi ada ya tetap ya prosesnya tadi segmentasinya, targeting, positioningnya. Jadi dia mau diingat sebagai positioningnya sebenarnya si tokoh A ini mau diingat sebagai seorang yang seperti apa gitu loh. Jadi kalau kalau misalnya nyebutin nama si A, jadi masyarakat akan langsung tertancap dalam benaknya, oh si A ini misalnya terkait dengan apa, misalnya dia orangnya care, dia orangnya sangat peduli dengan kesehatan, peduli dengan misalnya UMKM, atau tidak peduli dengan dengan orang-orang muda seperti itu gitu loh. Lalu yang ketiga, corporate branding. Branding terhadap aspek perusahaan, baik itu produk ataupun jasa yang ditawarkan sampai kontribusi karyawan di mata masyarakat yang digunakan untuk mengembangkan reputasi perusahaan di pasar. Jadi terutama misalkan kalau perusahaan ini dia mau ke pabrik ya, jadi misalnya dilakukan corporate branding gitu loh. Kemudian juga destination branding, jadi branding yang untuk mengenalkan produk ataupun jasa yang diterapkan pada lokasi atau daerah tertentu, misalnya seperti apa? Misalnya destination branding, misalnya tujuan pariwisata, misalnya seperti Yogyakarta, yang dikenal dengan gudegnya atau bakpianya, atau dikenal dengan keraton Jogjanya, dikenal juga dengan ya Gunung Merapinya, mungkin juga bahkan juga dikenal dengan masyarakatnya gitu kan ya. Oke, kemudian juga misalnya seperti kayak misalnya Bandung gitu kan. Bandung tuh dikenal dengan apa? Misalnya dengan mie kocoknya, atau mungkin terkenal dengan apa? Misalnya dengan factory outletnya gitu kan. Atau mungkin dikenal dengan beberapa tujuan kuliner lainnya gitu kan ya. Waalaikumsalam. Oke, kemudian yang kelima itu adalah cultural branding. Jadi branding untuk mengembangkan reputasi mengenai lingkungan dan orang-orang dari lokasi atau kebangsaan tertentu. Jadi misalkan kayak Singapura itu dia membranding diri semakin mengatakan the truly Asia, gitu kalau nggak salah. Jadi the truly Asia, walaupun di situ dia terdapat beberapa ras Asia, misalnya dari India, China, kemudian juga Melayu gitu ya. Tetapi tetap dia mengedepankan profesionalisme mereka gitu loh. Oke, kemudian juga kita lihat di sini, misalnya beberapa contohnya, misalnya seperti beberapa negara-negara, kayak misalnya kayak Malaysia gitu kan ya. Malaysia dia juga membranding dirinya gitu kan ya. Kemudian ada beberapa negara-negara ASEAN lainnya, misalnya ya seperti membranding dirinya, saya lupa beberapa negara. Tujuan apa? Tujuannya supaya dia untuk mengembangkan reputasi mereka, mengembangkan image mereka, ya supaya misalnya sebagai tujuan daerah, tujuan investasi ataupun juga ya sebagai tujuan pariwisata gitu kan. Oke, ya seperti itu. Oke, sekarang kita coba lihat kepada fungsi daripada branding itu sendiri. Apa sih sebenarnya fungsi branding itu? Ya pasti yang pertama adalah sebagai pembeda. Apa sih yang membedakan antara aqua dengan gula mineral? Apa sih yang membedakan antara misalnya
Aqua dengan Crystalline, atau apa sih membedakan antara Aqua dengan merek-merek lokal lainnya, misalnya kalau di Bandung tuh namanya RON 88. Jadi itu yang membedakan, jadi harus ada pembeda yang kuat supaya merek ini tetap bisa bertahan di pasar gitu loh. Lalu yang kedua, promosi itu yang lebih mudah dilakukan dan konsumen akan memilih dan juga loyal jika brand suatu produk atau jasa itu kuat. Misalnya tadi misalnya kalau air minum dalam kemasan, gue milihnya apa sih? Milihnya Aqua. Atau mungkin misalnya kalau misalnya apa teh teh apa ya misalnya teh dalam kemasan ya selain dari teh botol apalagi sekarang ada muncul misalnya teh pucuk gitu kan ya. Sekarang itu yang dua ini kan yang kuat gitu kan yang saling bersaing. Nah kalau mie instan apa sih yang mau gue makan, apa sih yang mau gue beli gitu misalnya. Either itu Indomie atau misalnya mie sedap gitu kan ya. Lalu yang ketiga, membangun citra atau image. Brand yang kuat memunculkan keyakinan, jaminan kualitas, dan juga prestis bagi bisnis perusahaan. Misalnya apa kalau saya mau beli mobil, misalnya mobil untuk company yang menunjukkan prestis dari apa di jajaran direksi kira-kira mobilnya apa. Itu pasti kan akan berbeda dengan mobil yang diberikan kepada misalnya kepada manajer atau mungkin mobil-mobil operasional sehari-hari gitu kan ya. Mungkin salah mobil operasional sehari-hari gitu kan, misalnya menggunakan mobil kendaraan diesel, tapi kan kalau misalnya untuk mobil untuk kendaraan level direksi misalnya diberikan misalnya Toyota Alphard gitu loh. Nah, itu seperti itu gitu kan. Kemudian juga sebagai pengendali pasar. Jadi brand yang kuat dapat mengendalikan pasar karena masyarakat sudah kenal. Ya paling gampang misalnya apa? Aqua gitu kan ya. Ya Aqua ya kalau cari air minum dalam kemasan maupun pakai apa yang kemasan cup, yang botol yang tanggung yang 300 mili atau mungkin botol 600 mili atau mungkin botol yang besar 1,5 liter atau bahkan juga yang aqua yang dalam kemasan galon ya gitu kan. Walaupun terkadang juga ini dari beberapa banyak juga bahkan juga pengalaman saya sendiri misalnya galonnya misalnya pakai galon aqua tapi mungkin diisi pakai air refill misalnya air refill yang dari tempat lain gitu loh. Jadi apa? Jadi menyatakan bahwa karena emang ya, itu brandnya ini memang sudah kuat bahkan Aqua ini sudah sebagai apa? Sebagai brand yang sifatnya generik. Mungkin kalian bilang beli Aqua, mungkin terkadang juga misalkan kalau di warung atau mungkin bahkan di tempat lain di luar kota, mungkin yang dikasih mungkin brand yang lain, misalnya apa? Yang selain dari Aqua, mungkin ya Fit kah atau mungkin apa? Misalnya brand yang kuat di lokal itu misalnya apa ya? Misalnya seperti RON 88 jadi seperti itu bahkan brand yang lain lagi yang mungkin kita nggak kenal gitu kan gitu. Oke, sekarang kita lihat tujuan dan manfaat dari branding. Apa sih tujuannya itu gitu kan. Yang pertama adalah membentuk persepsi masyarakat, lalu yang kedua membangun rasa percaya masyarakat kepada brand gitu kan ya. Kemudian juga apa namanya membangun rasa cinta masyarakat kepada brand gitu loh, ya kan. Jadi ya misalnya tadi kalau kayak Aqua gitu kan ya. Jadi kan dia berusaha untuk membentuk persepsi masyarakat bahwa kalau air mineral yang bersih, yang memberikan manfaat bagi kesehatan, ya misalnya menggunakan aqua, gitu kan ya. Kemudian juga untuk membangun rasa percaya masyarakat kepada brand, ya misalnya yaitu jika dibantu dengan channel distribusi yang kuat, ya jadi ya itu kan makanya aqua tuh ya sangat dikenal gitu kan, mau cari di minimarket, di supermarket, mau cari ke mana ke restoran aqua tetap ada, bahkan cari ke warung-warung pun juga ada, bahkan kalau misalnya dulu masih ada pedagang asongan ya itu aqua ada gitu loh. Oke, sekarang kita lihat manfaat dari branding. Jadi bagi pembeli itu apa sih manfaatnya? Berarti ya mengenai masalah kualitas dari produknya gitu loh. Gitu, lalu juga apa memberikan nilai emosional dan juga ekspresi diri, ya kan. Mungkin kalau saya pernah lihat itu pernah gampangnya gini, misalkan buat manfaat branding, misalkan ini kan memberikan nilai emosional, jadi ada apa emotional benefits gitu kan ya. Jadi sifat emosional, misalnya rasa apa, rasa percaya diri, rasa gengsi, kan berbeda rasanya antara misalkan kalau kita turun dari mobil apa Mercedes-Benz dan turun dari misalnya mobil apa Toyota Avanza. Kenapa? Karena ada nilai emosionalnya di situ gitu loh. Ya kan beda rasanya antara kalau kita misalnya apa naik taksi yang apa naik taksi
naik taksi biasa dengan misalnya naik taksi yang apa Silverbird gitu loh. Itu jadi ada nilai emosional di situ gitu. Walaupun sama-sama kita menggunakan jalan yang sama ya, misalnya ya kalau kalau misalnya kita naik taksi yang biasa dengan naik taksi apa Silverbird ya kalau lampu merah ya sama-sama berhenti kan. Kalau misalkan kita naik mobil Mercedes-Benz ataupun juga naik apa mobil apa Toyota Avanza ya sama-sama ya lewat apa ya lewat lewat ada lampu merah sama-sama berhenti ya. Kalau misalnya ada peraturan ganjil genap ya kita harus mengikuti sama-sama mengikuti gitu kan ya. Tapi ada nilai emosional tersendiri, ada ekspresinya gitu kan, berbeda rasanya misalkan kalau kita turun di lobby hotel atau lobby mall, turun misalnya dari mobil mewah dengan mobil biasa gitu kan ya. Oke, bagi masyarakat, jadi ini manfaat adalah misalnya mutu produk ataupun barang yang lebih terjamin, ya kan. Jadi yang balik kepada kualitas mutunya gitu loh. Meningkatkan efisiensi pembelian karena ya brand ini menyediakan informasi mengenai produk dan tempat pembelian gitu kan ya. Lalu juga meningkatkan inovasi produk baru karena terciptanya keunikan-keunikan yang baru gitu loh. Ya misalkan seperti kayak apa Aqua itu kan juga dia punya kemasan yang baru, yang kemasan yang transparan, yang apa kemasan yang logonya pakai logo timbul gitu kan. Jadi terkesan lagi adanya terkesan mewah gitu, terkesan wah gitu kan ya. Gitu. Walaupun misalnya ya sebenarnya sama-sama ya air minum dengan kemasan ya sama aja tapi dia memberikan adanya inovasi yang baru gitu loh. Dari segi kemasan gitu kan ya. Nah, kalau bagi penjual jadi ya memudahkan untuk pemesanan dan penelusuran masalah-masalah yang mungkin timbul gitu kan ya. Oke, kemudian juga memberikan perlindungan khusus ataupun ciri khusus atau keistimewaan produk gitu loh. Nah, kemudian juga memungkinkan penarikan sekelompok pembeli yang setia dan menguntungkan. Jadi ini keuntungan bagi penjual ya. Ini misalnya dia masang banner di sini tersedia Aqua itu akan jauh lebih gampang itu kan lebih mudah untuk menarik pembeli gitu kan ya gitu dan juga membantu dalam segmentasi pasar jadi kan kalau misalkan kita tahu nih misalkan kalau kayak misalnya ya sama-sama dari sebenarnya antara Aqua dan Fit sebenarnya dari perusahaan yang sama gitu kan dari Tirta Invest sama tapi Aqua dan Fit ini menyasar kepada segmen yang berbeda gitu walaupun sama-sama air minum dalam kemasan dari segi harga kan akan berbeda. Kalau Aqua itu pasti ya lebih tinggi dibandingkan harga Fit gitu loh. Oke, seperti itu. Oke, nah sekarang kalau kita lihat ada beberapa poin-poin yang coba di apa namanya yang coba diutarakan oleh Philip Kotler. Sebentarnya saya coba share screen dulu. Nah, kalau menurut Philip Kotler, jadi brand itu merupakan simbol yang kompleks, simbol yang complicated, yang sebenarnya itu ada enam tahap enam level dari arti dari brand. Yang pertama adalah kita bicara atribut. Jadi kalau atribut itu, jadi kalau brand itu membawa ke benak kita itu beberapa atribut tertentu. Misalnya kan gini, kan kalau kita balik kepada dunia otomotif ya. Mercedes-Benz itu dia itu terkesan bahwa mobilnya itu mobil yang mahal, mobil yang memang kuat, kekar, jadi well built gitu ya. Jadi kemudian juga well engineer, jadi mesinnya itu kuat, mesinnya itu sophisticated ya dengan cc besar, mempunyai kemampuan performance yang baik gitu ya. Kemudian juga tahan lama dan juga nih kendaraan yang sifatnya memiliki presis yang high level, presis yang tinggi gitu loh. Lalu yang kedua, atribut itu juga harus diterjemahkan ke dalam benefit yang sifatnya fungsional maupun juga emosional. Tadi kan ada emotional benefit dan juga functional benefit. Jadi misalnya atribut durable, atribut daya tahan yang lama itu dapat diterjemahkan ke dalam benefit yang sifatnya fungsional. Jadi misalkan kalau kita beli Mercedes-Benz, ini kan sifatnya durable.
berarti ya saya tidak perlu membeli kendaraan lain, tidak perlu membeli kendaraan baru lainnya selama mungkin jangka waktu tertentu gitu, mungkin bahkan 10 tahun lebih gitu kan. Kemudian juga atribut mahal, expensive itu diterjemahkan ke dalam benefit, emotional benefit. Jadi mobil saya, kendaraan ini misalnya kendaraan Mercedes-Benz ini membuat saya merasa penting dan juga saya merasa dihormati gitu kan ya. Gitu. Oke, yang ketiga, values. Jadi brands itu juga mengatakan sesuatu hal yang sifatnya value, adanya memberikan value gitu loh. Jadi kalau seperti balik lagi pada dari mobil Mercedes-Benz itu artinya ya kendaraan yang sifatnya high performance gitu kan ya. Kendaraan yang performa tinggi, kemudian juga kendaraan yang aman dan juga prestis gitu loh. Jadi dalam satu brand ini dia tercakup adanya value high performance, safety dan juga prestis gitu kan ya. Sorry. Oke, lanjut yang keempat, culture. Jadi brand ini dia merepresent budaya tertentu. Misalnya kalau Mercedes-Benz itu dia merepresentasikan budaya Jerman yang sifatnya organized, jadi well organized, yang teratur, rapi, efisien dan juga memiliki kualitas yang tinggi. Jadi peka, dia peduli dengan kualitas tinggi gitu loh. Lalu yang kelima, kita bicara mengenai personality, kepribadian. Brand ini juga dapat memproyeksikan kepribadian tertentu. Misalnya Mercedes-Benz itu dia merepresentasikan kepribadian seorang pemimpin yang selalu bicara mengenai high performance, selalu bicara mengenai kualitas sih. Jadi dia nggak mau bicara mengenai hal-hal sifatnya nonsense gitu. Kemudian juga mengenai raining lion. Jadi misalnya itu animal. Jadi binatang yang kuat gitu ya. Dan juga austere palace. Jadi itu bicara mengenai istana yang kokoh gitu kan ya. Kemudian yang keenam, kita bicara dari sisi user. Jadi brand ini dia menyarankan jenis tipe-tipe konsumen yang membeli ataupun menggunakan produk. Ya pasti kita akan mempertimbangkan misalnya seorang bos yang usia mungkin 55 tahun atau mungkin di usia senior, usia 40-50 tahun yang mengendarai kendaraan Mercedes-Benz dibandingkan dengan seorang sekretaris yang usia mungkin masih 20 tahun yang agak-agak nggak mungkin dia menggunakan kendaraan Mercedes-Benz gitu loh, kecuali kalau dia menggunakan kendaraan orang tuanya atau menggunakan kendaraan ayahnya gitu kan ya. Oke, kalau kita bicara mengenai value, tadi saya jelaskan mengenai value ya. Jadi di value itu ada yang namanya functional benefits. Functional benefits itu ya tadi misalnya ya ketahanan. Jadi misalnya durability. Misalkan kalau kita beli mobil itu kita fokusnya kepada functional benefits. Misalnya jadi durabilitasnya, kayak daya tahannya. Jadi dia nggak gampang rusak. Kemudian juga hemat bensin gitu. Ya kan itu functional benefits. Tapi dia yang penting fungsi benefitnya, jadi yang penting daya tahannya lama, misalnya kendaraannya itu bisa durability-nya itu durability, kemudian juga bensin gitu kan ya, terus kemudian juga mengenai untuk safety-nya itu lebih kepada functional benefits. Tapi kepada emotional benefits, misalnya kalau saya beli kendaraan tuh mungkin karena faktor prestis, karena supaya saya terlihat lebih gagah, saya terlihat lebih supaya saya lebih dihormati gitu kan ya. Itu lebih kepada faktor emotional benefits gitu loh. Ya kan soalnya kendaraan CC tinggi gitu kan ya, atau mungkin kendaraan CC tinggi, kemudian kendaraan yang sifatnya all wheel drive, ya perlu di kota-kota besar yang setiap hari macet menggunakan kendaraan all wheel drive, atau mungkin apakah perlu kita menggunakan kendaraan yang kendaraan-kendaraan yang besar gitu ya, yang double cabin di kota besar. Dan sebenarnya lebih kepada
sifatnya emotional benefit. Nah, beda misalkan kalau kita menggunakan double cabin untuk di daerah pegunungan atau misalnya untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan gitu kan ya. Nah, kemudian juga sini value itu jadi ya benefit, jadi baik itu functional benefit dan emotional benefit dibagi price ataupun juga other expenses gitu loh. Misalnya ya tadi kalau beli kendaraan harganya berapa, beli barang harganya berapa, ditambah dengan expenses yang lainnya. Misalnya tadi masalah apa tadi kalau untuk biayanya, misalnya kayak bayar pajaknya, kemudian juga biaya perawatan kendaraannya, misalnya untuk bensin, ya semuanya itu masuk pada expenses itu gitu loh. Oke, teman-teman, kalau ada yang bertanyakan nanti bisa dihubungi di WhatsApp grup atau juga bisa di chat di personal gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk lagi pada slide ya teman-teman ya. Oke, here we go. Oke, untuk beberapa jenis-jenis branding, beberapa jenis, misalnya di sini kita ada product line extension strategy, kemudian juga brand extension strategy, multi brand, new brand strategy, dan juga co-branding strategy. Sekarang kita lihat satu persatu untuk strategi branding ini. Oke, yang pertama itu adalah strategi perluasan lini product line extension strategy. Jadi strategi di mana perusahaan membuat produk baru ataupun produk tambahan dalam lini produk yang sama dan juga menggunakan merek yang sama. Tetapi dengan tambahan ataupun feature tertentu seperti misalnya bentuknya, mungkin juga rasanya, kandungan, mungkin ukuran kemasan, dan juga lain-lainnya. Lalu yang kedua, ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil dengan merek produk yang pertama. Kemudian yang ketiga, perusahaan ingin memutuskan untuk menambah produk lines yang baru karena misalnya ingin meningkatkan volume penjualan atau karena masih memiliki kapasitas produksi yang over. Jadi ya udah akhirnya dibuatlah perluasan produk line gitu loh. Jadi contohnya misalkan seperti misalnya pakai Indomie, misalnya di Indofood yang mempunyai produk Indomie goreng, kemudian juga lagi misalnya Indomie goreng ayam, lagi misalnya dengan Indomie goreng misalnya dengan bumbu rendang gitu kan ya. Kemudian juga supermie, ada supermie soto dan mungkin juga supermie soto Banjar, kemudian juga misalnya sampo Sunsilk dengan beberapa varian-variannya. Itu merupakan bagian daripada perluasan product line extension strategy gitu loh. Lalu yang kedua, strategi perluasan merek. Strategi perluasan merek adalah merupakan saat perusahaan memutuskan untuk menggunakan merek yang sudah ada, yang biasanya memang sudah berhasil di pasar untuk digunakan sebagai merek produk baru dalam lini produk yang berbeda. Manfaatnya apa? Proses pengenalan produk ke pasar itu akan lebih mudah karena brand itu sudah dikenal oleh konsumen. Kita lihat misalnya contohnya apa? Misalnya kan kayak sabun Dove. Jadi Dove itu jadi ada sabun shampoo Dove, kemudian ada sampo mandi Dove. Kemudian juga misalnya Lifebuoy itu kan sudah dipersepsi sebagai maaf Lifebuoy itu kan sabun mandi kesehatan. Kemudian juga mempunyai juga shampoo Lifebuoy-nya gitu loh. Kalau misalkan seperti kayak Rexona itu kan deodoran memang awalnya kan dia untuk perempuan ya, kemudian ada munculan Rexona for Men gitu kan. Jadi emang ya deodoran memang khusus untuk laki-laki. Jadi ya pasti dari baunya, dari aromanya kan pasti akan berbeda dengan deodoran yang Rexona yang untuk cewek gitu kan ya. Ya dari bentuknya, dari warna kemasannya pasti akan berbeda ya. Kalau Rexona for cewek itu kan ya mungkin pakai warna pink gitu ya, warna merah. Tapi misalkan kalau untuk yang Rexona for Men itu kan juga dari bentuk kemasannya beda, dari warnanya pun juga akan berbeda gitu ya. Kemudian juga strategi banyak merek atau multi brand strategi. Jadi strategi di mana perusahaan menggunakan banyak merek untuk setiap produknya dalam kategori produk yang sama. Alasannya apa? Perusahaan tetap dengan merek yang sudah ada. Keinginan memperluas lini produk menggunakan merek yang baru.
Perusahaan ingin menciptakan second brand dengan maksud untuk melindungi merek yang utama. Lalu ada lagi strategi merek baru, new brand strategy. Strategi penggunaan merek baru ini dengan maksudnya untuk melindungi produk yang sudah ada. Dengan menggunakan merek yang sama sekali baru, maka jika terjadi product failure gitu ya, merek yang sudah ada tidak akan terpengaruh. Jadi fungsi dari merek baru tersebut sebagai penantang merek atau sebagai penantang merek pesaing, gitu, the fighting brand. Ya konsekuensinya apa? Jadi adanya biaya pemasaran yang cukup tinggi. Jadi biaya untuk mengedukasi pasar, biaya komunikasi, biaya penjualan dan distribusi. Ya kalau kita lihat sini contohnya apa? Misalnya ada contohnya nggak di sini? Oke. Contohnya misalnya apa? Seperti kayak apa namanya? Seperti hal misalnya kalau Garuda itu kan awalnya itu kan ada namanya Garuda Citylink ya, gitu kan. Garuda Citylink itu adalah sebenarnya ya airlines yang memang ditujukan untuk yang low cost carrier gitu loh. Jadi ya persaingnya ya persis itu ada Lion Air gitu kan ya, ada apa lagi, ada Air Asia, kemudian ada lagi apa namanya dan yang lain-lainnya. Nah, akhirnya apa? Jadi antara Garuda Indonesia Airlines dan Garuda Citylink ini dia spin off, jadi dipisah. Jadi ya Citylink yang memang khusus untuk melayani yang low cost carrier. Kemudian kalau untuk Garuda itu yang untuk melayani yang full service-nya. Jadi kalau Garuda itu ya dia jadi pesaingnya ya dengan salah Singapore Airlines dengan airlines yang lainnya gitu loh. Nah, sedangkan kalau yang di bawah ini tadi yang Citylink ya dia bersaingnya dengan yang Lion Air, dengan Air Asia, dengan Sriwijaya Air gitu loh. Seperti itu. Kemudian juga misalkan kalau untuk di otomotif ada yang namanya Nissan dan juga Datsun gitu kan ya. Ya kan sebenarnya Nissan itu, jadi sejarahnya itu Nissan itu mau mencoba untuk masuk ke pasar Amerika, ya dia menggunakan brand yang berbeda, dengan brandnya itu adalah brand Datsun gitu loh. Jadi sebenarnya di awalnya itu jadi Datsun itu sebenarnya adalah Nissan. Tapi dengan seiring dengan berkembangnya waktu, Datsun ini Datsun ini nggak ada, brandnya dilebur jadi Nissan gitu loh. Nah kemudian di Indonesia masuklah namanya Datsun kan, Datsun Go. Maksudnya kalau teman-teman masih ingat beberapa tahun yang lalu ada Datsun Go, Datsun Go Plus, Datsun Go yang Datsun Panca, ya kan. Jadi dia tuh berusaha jadi masuk kepada LCGC, jadi kan low cost green car gitu loh, yang bersaingnya dengan Toyota Ayla, Daihatsu Toyota Agya, Daihatsu Ayla gitu kan, dia bersaingnya di situ dengan Suzuki Karimun. Ya kemudian kemudian juga bermasuk kepada yang mobil sesi kecil gitu kan. Jadi ya pesaingnya di situ gitu loh, walaupun akhirnya sekarang udah nggak diproduksi lagi gitu kan ya. Ya jadi tetapi kan tetap brand desainnya tetap ada gitu, tetap masih bisa bertahan gitu ya. Walaupun akhirnya walaupun misalnya Nissan ini dia saat ini kan dia menggunakan merupakan Nissan Leaf ini kan merupakan kembarannya dari Mitsubishi Expander gitu. Kemudian juga kalau misalkan yang ditulis oleh Mas Yuswo Hadi di artikel di Koran Sindo tanggal berapa nih sebentar, tanggal 26 Juni hari Sabtu yang lalu, itu kan Mas Yuswo menjelaskan misalkan seperti kayak Hotel Santika. Hotel Santika itu kan dia fokus itu kan kepada bintang bintang 4 gitu ya. Santika ini kan dia Santika itu kan sudah dikenal sebagai hotel bintang 3 dan bintang 4 ternama. Nah, kalau misalkan dari perusahaan ini atau hotel ini ingin meluncurkan brand untuk yang menyasar kepada segmen yang lebih di atas, jadi segmen bintang 5 ataupun villa mewah, jadi pasti akan menggunakan brand yang berbeda. Jadi di sini dijelaskan oleh Mas Yuswo, jadi ya kalau untuk segmen di atas, hotel bintang 5 dan villa mewah ini tidak menggunakan brand name Santika, tapi dia menggunakan brand name Anfaya, ini untuk bintang 5, Desamaya, dan Dekanaya.
Itu. Nah, sedangkan kalau misalkan Hotel Santika ini ingin menyasar ke segmen yang lebih di bawah lagi, jadi segmen di bawah lagi, jadi segmen bintang 1, bintang 1 atau bintang 1 atau bintang 2, segmen di bawahnya, jadi untuk misalnya terutama untuk bintang 1, dia menggunakan brand name Santika. Tidak akan menggunakan brand name Santika, tapi menggunakan brand name Amaris, tetapi dengan catatan tetap menyematkan Santika sebagai endorsernya. Jadi maka dikenal dengan nama Amaris by Santika. Nah, apa yang bisa diambil lessons learn-nya apa ya? Pelajaran apa yang bisa diambil di sini? Jadi sini mahasiswa menjelaskan bahwa pelajarannya ada bagi teman-teman marketers. Jadi ketika brand equity kita sudah tinggi, jadi jangan sembarangan menempatkan brand name tersebut untuk produk baru yang kita bikin gitu. Penempatan brand itu harus dengan cermat mempertimbangkan segmentasi konsumennya gitu loh. Jadi kalau tadi kan kalau saya disampaikan tadi sebagai bintang hotel bintang 3 dan bintang 4 ternama, kalau kita mau naik kelas, jangan sampai nanti kita menggunakan brand name Santika, tapi nanti konsumen merasa kayaknya gue kok menginap di Santika yang bintang 5 ini kayak gue turun kelas gitu loh. Ya kan? Karena dipengaruhi oleh nama besar Santika gitu loh. Kemudian juga nantinya pada saat dia menyasar ke segmen yang lebih bawah kalau menggunakan brand name Santika, ya kan? Jadi ya ini supaya apa? Supaya nanti namanya Santika ini tidak terdowngrade atau tidak tergerus atau turun gitu loh, turun kelas. Maka digunakan nama Amaris gitu loh. Jadi pelajaran seperti itu gitu loh. Jadi tujuannya dari hal penggunaan brand yang berbeda ini yang menyasar kepada apa penggunaan brand yang berbeda yang disesuaikan dengan konsumen yang disasar itu ada 3. Yang pertama adalah relevance. Jadi sini mahasiswa menjelaskan adanya relevance di mana setiap brand bisa sesuai dengan karakteristik segmen masing-masing. Lalu yang kedua leverage, di mana setiap brand bekerja sama untuk saling menguatkan. Jadi ya seperti tadi yang Amaris by Santika gitu kan ya. Maaf. Kemudian juga clarity. Jadi ini posisi untuk setiap brand itu jelas, tidak akan saling memakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi saling tadi ya makanya saling memperkuat brand gitu kan ya. Oke, kemudian ada lagi strategi merek bersama. Jadi penggunaan 2 merek untuk satu produk. Atau biasa juga disebut dengan kerjasama branding atau co-branding. Yang kita kenal misalnya apa ya, kalau dalam dunia air minum dalam kemasan kayak misalnya Aqua, ada sebenarnya Danone Aqua. Kalau kita lihat di logonya itu kan ada tulisan Danone-nya gitu kan ya. Oke, kemudian juga sini kalau kita bicara mengenai penerapan branding strategi, ada beberapa poin-poin yang harus diperhatikan. Jadi dia mulai dari menggunakan logo yang sesuai, pesan dari brandnya, integrasi brand, gitu kan ya. Kemudian juga soft campaign dan juga sifat dari konsistennya itu. Lalu yang pertama menggunakan logo yang sesuai, logo yang unik dan sesuai akan mencerminkan image produk dan supaya selalu lekat dalam ingatan konsumen. Lalu yang kedua, logo dapat ditempatkan pada setiap material marketing seperti pada kemasan produk atau misalnya pada foto profil yang akan digunakan pada misalnya account dari sosial media gitu ya. Lalu yang kedua, memiliki pesan brand. Jadi menggunakan tagline yang singkat. Namun ampuh dalam menyampaikan pesan dari brand tersebut agar strategi pemasarannya lebih efektif. Misalnya apa? Misalnya untuk teh botol sosro, jadi misalnya apapun makanannya, ya minumnya teh botol sosro. Kemudian kayak kampus kita, tagline-nya misalnya apa? Kuliah BSI aja gitu kan ya. Gitu. Nah. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan brand. Brand yang dikenal secara luas oleh konsumen akan jika dilakukan branding ya itu harus disesuaikan gitu. Kalau misalkan kita melakukan kegiatan branding ya gitu kan. Misalnya meletakkan logo pada setiap produk kemasan itu ya iklan yang ditayangkan maupun juga sosial media itu harus disesuaikan gitu loh. Bahkan juga disesuaikan dengan misalnya personalitas dari brandnya sendiri, target dari konsumennya seperti apa gitu kan ya. Itu harus diperhatikan misalkan kalau
let's say katakan kita mau buka showroomnya Audi, apakah kita mesti memikirkan apakah cocok kalau misalkan saya membuka showroom Audi ini misalnya di daerah Jatinegara. Apa nggak sebaiknya kalau saya di daerah Jatinegara ini saya membuka misalnya showroom misalnya untuk kendaraan roda 2, misalnya contoh seperti itu. So, misalnya showroom Audi ini misalnya cocoknya dibuka di daerah mana, misalnya daerah Pondok Indah gitu kan ya. Itu kan cocok banget sesuai gitu dengan apa, dengan karakteristik wilayahnya gitu kan. Pondok Indah dengan kendaraan misalnya Audi, emang Audi ini kan misalnya disasarkan untuk misalnya untuk yang konsumen yang menengah ke atas gitu ya. Lalu yang keempat, menciptakan pesan yang sesuai dengan brand. Keberhasilan branding ditentukan oleh gaya komunikasi yang sesuai dengan brand tersebut gitu ya. Gaya komunikasi itu harus merefleksikan kesan pada brand. Contohnya apa, misalnya kayak ikan elmen yang memiliki branding maskulin. Ikan elmen ini kan ditujukan kepada cowok kan. Jadi ini kan susu memang khusus ditujukan kepada cowok. Jadi dia harus memiliki branding yang maskulin. Kemudian warna gelap pada setiap kemasan produknya, dan juga tagline yang maskulin gitu kan. It works gitu loh. Jadi itu berbeda misalkan dengan susu, misalnya apa, susu untuk ditujukan kepada misal susu Unland Gold yang ditujukan kepada misalnya untuk usia 50 tahun ke atas, baik itu cowok maupun cewek gitu kan ya. Itu pesannya akan berbeda, kemudian kemasan juga, warna kemasan berbeda, dan juga media yang digunakan, media komunikasi ini pasti akan berbeda gitu loh. Kemudian juga melakukan soft campaign yang dilakukan di media online maupun juga media offline. Ya, ini penggunaan media sosial saat ini dianggap efektif karena jangkauannya lebih luas, jadi lebih terukur, serta biaya lebih terjangkau. Isi dari soft campaign itu adalah konten yang berisi informasi mengenai brand yang ingin diperkenalkan. Supaya apa? Supaya konsumen dapat teredukasi dan menciptakan image yang baik bagi brand, gitu kan ya. Kemudian juga sifat konsisten. Strategi branding harus dijalankan secara konsisten. Jadi branding yang dikomunikasikan secara konsisten akan supaya apa? Supaya berhasil gitu loh tujuannya. Dengan sifat konsistensi ini, konsumen tidak akan dibuat bingung saat berusaha memahami suatu brand tertentu. Jadi harus konsisten ya. Kalau misalkan kayak Aqua, ya dia memang membuat ya air minum dalam kemasan, air minum dalam kemasan, air mineral dalam kemasan gitu. Pada saat dia misalnya ingin membuat apa, misalnya air minum dengan rasa tertentu, ya dia akan meluncurkan brand yang lain lagi, misalnya seperti Maison gitu kan ya. Seperti itu gitu loh. Nah, dia nggak akan salah membuat salah air minum dengan salah rasa buah tertentu. Ini pernah dicoba oleh aku, tetapi ini tidak berhasil gitu kan ya. Nah, jadi dia harus konsisten. Misalnya kalau air mineral ya just air mineral gitu kan, yang mau nanti tinggal dibikin produk line extension itu misalnya dalam bentuk kemasan yang berbeda, kemasan besar, kemasan sedang, kemasan kecil, juga kemasan misalnya kemasan galon gitu kan. Tapi tetap isi adalah kepada air mineral, ya air mineral aqua gitu. Tapi misalkan kalau dia mau meluncurkan misalnya air dengan rasa tertentu, ya dia menggunakan brand yang lain, yaitu Maison gitu kan. Oke, seperti itu dari saya. Ini pertemuannya bahan-bahan sudah selesai semuanya, teman-teman. Oke, ini pertemuan terakhir kita. Saya ucapkan buat teman-teman terima kasih banyak ya sudah percaya kepada saya untuk saya bisa memberikan mata kuliah perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Dan saya mohon maaf apabila mungkin ada kekurangan-kekurangan dari saya selama saya mengajar secara online. Memang saya mengakui kalau saya mengajar online itu ya tingkat efektivitas saya memang tidak akan sama dengan dengan mengajar tatap muka. Tetapi bagaimanapun juga saya berusaha supaya bahan-bahan yang saya sampaikan itu bisa kalian mengerti semuanya, dan kalian kalian juga bisa memahami apa itu perilaku konsumen, consumer behavior, dan juga mengenai strategi pemasaran gitu loh. Oke, itu aja dari saya. Tetap jaga kesehatan teman-teman ya, dan semoga teman-teman sukses semuanya di masa yang akan datang. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, bisa bertemu. Kalau memang kita bisa kuliah tatap muka di semester yang akan datang ya. Ya mari kita sama-sama berdoa semoga ya COVID-19 ini bisa secara perlahan-lahan hilang dari tanah air, dan
mari kita sama-sama berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini gitu ya. Ya dengan cara ya tadi ya 5M ya pasti ya, apa namanya, menggunakan masker, kemudian juga ya mencuci tangan, kemudian juga apa namanya, menggunakan masker, mencuci tangan, membatasi mobilitas ya, kemudiannya juga apa namanya, dan yang intinya sih sebenarnya pada itu jangan mencuci tangan, menggunakan masker, ya kan, ya membatasi mobilitas, apalagi saat ini dengan ada virus apa varian Delta ini, kok kayaknya saya merasa jumlahnya semakin hari semakin banyak gitu ya. Dan saya juga dapat kabar dari beberapa tetangga saya juga yang terkena virus, bahkan juga saya om dari istri saya sendiri yang beberapa hari yang lalu ya wafat ya, semoga beliau husnul khotimah gitu ya, amin ya, karena penyakit karena pandemi COVID-19 ini gitu loh. Itu aja dari saya, ya semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.